Halo guys, balik lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas tentang persentase nih guys. Nah, jadi apa itu persentase? Persentase atau per 100 adalah suatu perbandingan angka yang difungsikan untuk menyatakan pecahan dari 100. Persen ini berasal dari bahasa Latin, yaitu percentum, yang artinya per 100 tadi. Biasanya persentase ini bersimbol seperti ini. Nah, yang seperti ini itu. Dan juga dapat dinyatakan dalam bentuk bukan unsur ratusan. Belum ngerti? Nanti saya ngertiin ya, gampang itu. Nah, pertama-tama nih, misalkan saya punya bilangan A. Nah, A ini adalah A persen. Nah, untuk merubahnya menjadi pecahan biasa, itu kalian tinggal buat A per 100 gitu ya. Karena ini adalah perbandingan per 100 gitu. Sampai sini paham? Paham, gampang. Oke, sekarang pertanyaannya bagaimana cara kita menentukan persen dari suatu nilai? Nah, kita anggap aja nih ya. Kita punya 4 kelereng nih. Kelereng 1, kelereng 2, kelereng 3, dan kelereng 4. Kelereng 1 ini anggap aja warnanya putih. Kelereng 2 warnanya hitam. Kelereng 3 warnanya hitam. Kelereng 4 warnanya hitam. Nah, berapa persentasenya jumlah kelereng putih? Misalnya kayak gitu kan. Nah, berarti kita tinggal ambil bilangan yang ingin kita jadikan persen nih. Di sini kan ada 1. Berarti kita buat aja 1 dibagi total jumlahnya nih, total kelerengnya. Di sini kita punya berapa kelereng? 1, 2, 3, 4. Berarti kita pakai per 4. Nah, udah dapat nih 1 per 4 dikalikan 100% sama dengan 100. Ini bisa kita bagi 4 ya. Kita coret 100 dibagi 4 sama dengan 25. Persennya tetap jadi 25% ya. 1 dikali 25% sama dengan 25%. Gampang. Sekarang coba kita cari persentase dari kelereng hitam. Di sini kita punya 3 kelereng hitam. 1, 2, 3. 3 dibagi semua kelereng, dibagi total jumlah kelereng. 1, 2, 3, 4. Berarti 3 dibagi 4. Dikali 100% juga. Nah, di sini kita juga masih bisa membagi 100 dengan 4 nih. Kita bagi 25%. 25% dikali 3 sama dengan 25 dikali 3 itu 75 ya. Nah, berarti jawabannya 75%. Jadi, jumlah kelereng putih adalah 25% dari kelereng keseluruhan nih. Dan jumlah kelereng hitam itu 75% dari kelereng keseluruhan. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan cara untuk mencari persentase adalah A dibagi B kali 100%, di mana A itu adalah jumlah yang ingin dicari persentasenya dan B adalah jumlah total. Oke, nah sampai sana ngerti ya? Oke, langsung aja kita ke contoh soal. Nah, misalnya di sini saya punya soal nih. Sebuah mainan, nah ini mainannya nih. Nah, udah saya siapkan mainannya. Sebuah mainan memiliki harga 400.000. Nah, dan didiskon seharga 10%. Kira-kira berapakah harga barang ini setelah didiskon 10%? Kalian tahu nggak caranya? Caranya gampang. Kita tinggal ambil aja harga awalnya. Contohnya di sini saya tulis 400 saja. 400 RB, saya tulis kayak gitu aja. Dikurangi. Nah, 400 RB atau 400.000 dikalikan dengan diskonnya nih. Nah, 400.000 kita buat aja lagi di bawahnya 400.000 dikurangi 400.000 dikali 10% berapa? Nah, tadi kita udah tahu ya kalau 10% itu sama dengan 10 per 100 gitu. Yang di atasnya ini dibagi 100. Jadi kita hapus aja dulu yang ini. Kita hitung nih sekarang. Kita punya 400.000 dikali dengan 10 per
100. Nah, kita kalikan. Yang ini kita coret nolnya. Ini kita coret juga kan. Di bawah nolnya 2, kita coret di atas 2. Berarti sisanya lagi 40.000 ya. Nah, di sini kita dapat 400.000 dikurangi 400.000 dikali 10% itu 40.000. Berarti 400 dikurangi 40.000 berapa? 360.000. Jadi harga barang setelah didiskon adalah 360.000. Nah, sampai sana paham? Paham dong ya. Oke, sekarang kita coba lagi contoh soal lainnya. Bentar nih, saya hapus dulu. Anggap aja dah, udah selesai nih pemainannya. Sekarang kita coba contoh yang lain nih. Tak buatin dulu soalnya ya. Oke guys, ini soalnya udah jadi nih. Soalnya gampang. Masih gampang, tenang aja. Di sini anggap aja lah ya. Si Benny mempunyai segelas air putih. Nah, jumlah mula-mula air tersebut adalah 400 ml. Nah, kemudian si Benny nambahin nih. Dia ambil air 1 gelas lagi, dia tambahkan ke gelas yang kecil ini. Airnya pun bertambah menjadi 480. Jadi yang ditambahkan oleh Denny itu 480, berarti yang ditambahkan air itu kan 80 mili ya. 80 mili. Pertanyaannya adalah berapa persenkah kenaikan volume air pada botol ini? Nah, kira-kira gimana tuh caranya ngitung? Kalian tahu nggak? Caranya gampang tuh. Masih sama dengan yang tadi. A dibagi B kali 100%. Di sini juga sama. Kan 80 mili nih. Di awal 400 mili. Di akhir 480. Ini sebenarnya cuma pengecoh. Hati-hati. Yang kita perlukan adalah yang ingin dicari persentasenya dibagi oleh total dikali 100%, kan gitu? Masih ingat? Masih. Oke, ini tak hapus dulu nih. Besar banget ini, ngalangin aja ya. Karena angka yang kita perlukan cuma 2 ini aja. Ini kita gak perlu. 80 nih dibagi 400 dikali 100%. Nah, di sini ini juga bisa kita bagi. Di sini kita sama-sama bagi 100, di sini 0, di sini 4. 80 dibagi 4 sama dengan 20. Berarti kita masih punya 20, ini nolnya nggak usah diisi ya. 1 ini harusnya. 20 dikali 1% itu sama dengan berapa? 20%. Jadi jumlah air yang ditambahkan oleh si Benny ya tadi ya. Si Benny itu adalah 20%. Sampai sana masih gampang. Oke. Karena emang sebenarnya ini gampang. Ini pelajaran dasar ya. Masih gampang. Coba kita lanjut lagi nih. Soal yang kedua. Seorang ibu membeli baju di pasar swalayan dengan harga baju sebesar 80.000. Nah, kemudian ibu ini mendapatkan diskon sebesar 25%. Jadi si ibu ini dapat diskon nih 25%. Jadi berapa rupiahkah harga yang harus ibu bayarkan dengan mendapatkan diskon tersebut? Masih sangat gampang. Tinggal kita kurangi saja yang ini dengan hasil perkaliannya ini gitu. Jadi kita buat aja 80.000 biar nggak panjang. 80.000 dikurangi 80.000 lagi dikali 25%. Nah, 25% ini sebenarnya berapa sih? Nanti ya coba kita cari. Persen-persen yang paling sering keluar tuh biasanya angkanya berapa? Di sini kita buat aja 80.000 kurangi, kita buat di sini ya 80 nolnya 3 dikali 25 dibagi 100. Nah, di sini kita coret aja ininya. Coret. Kita punya 800 dikali 25. Nah, ayo berapa itu 800 dikali 25? 800 dikali 25 itu sama dengan
20.000. 20.000 ya. Nah, jadi 800 dikali 25 itu 20.000 nih. Berarti di sini kita tinggal tulis 20.000 ya. 80 dikurangi 20.000 itu sama dengan 60.000. Berarti ibu itu harus membayar sebesar 60.000 rupiah. Oke. Nah, sekarang kita coba cari nih persentase yang paling sering keluar di ulangan, di toko-toko gitu misalnya ya. Nah, coba kita cari dulu. Yang biasanya sering keluar itu 10%. Setelah itu 25%. 50%. 75%. Oke, segini aja cukup kayaknya. 10% nih. 10% ini berapa? 10% itu sama dengan 10/100 ya. Sama kayak tadi. Kita coret. Kita dapat 1/10. Berarti ini sama dengan 1/10. 25% itu sama dengan 25/100. Sama-sama bagi 4. Ini dapat 1, ini dapat 4. Bukan sama-sama bagi 4 ya, sama-sama bagi 25 maksud saya. Di sini kita dapat 1/4. Di sini kita punya 50 dibagi 100. Kita sama-sama bagi 50. Di sini dapat 2, di sini dapat 1. Jadi ini sebenarnya nilainya setengah, oke? Nah, di sini 75 ini terlalu mepet nih, kita turunin dikit. 75%. Nilainya sama dengan 75/100. Karena setiap persen itu bawahnya otomatis 100. Itu harus diingat tuh. Ini kita bisa sama-sama bagi 3. Bisa? Enggak. Yang bisa itu dibagi 25 ya. Kita bagi 25, 75 dibagi 25 itu sama dengan 3. Ini kita bagi 25. 100 kita bagi 25 dapat 4. Berarti nilai dari 75% adalah 3/4. Ini adalah nilai-nilai yang sering muncul. 1/10, 1/4 itu sama dengan 25%. Setengah sama dengan 50%. 3/4 sama dengan 75%. Oke. Sekarang saya ada soal nih. Ntar coba kalian latihan ya di rumah ya. Soalnya ini gampang. Tenang aja. Benny membeli sebuah yoyo dengan harga 250.000. Benny membeli sebuah yoyo, anggap jadi yoyo ya, yoyo seharga 250.000. Mahal banget loh yoyonya. Saat dia ke toko mainan, ya lah nggak mungkin ke toko bangunan di yoyo. Saat dia ke toko mainan untuk membeli yoyo tersebut, dia mendapatkan potongan harga sebesar 25%. Nah, berapakah jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Benny? Kalau kalian tahu jawabannya, kalian tulis caranya di kolom komentar. Nanti ada hadiahnya. Bye-bye.